Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Itu yang pertama ada saudara Eli Raswati Rizky, yang kedua saya sendiri yaitu Mukhlisul Amal, dan yang ketiga saudari Windy Dwi Fitri. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari suatu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Sulistyowati adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat harus seperti apa dibaca. Menurut Kridalaksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Kalimat menurut Arifin dan Tasai adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi baik lisan dan tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah yang pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, perkataan linguistik. Dan yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Struktur kalimat. Komposisi struktur kalimat yang benar memuat sekurang-kurangnya atas satu subjek dan predikat. Kalimat yang memuat kedua komponen ini, subjek dan predikat, disebut dengan kalimat lengkap. Struktur kalimat lengkap adalah rangkaian yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Adapun contoh struktur kalimat berpola subjek predikat, seperti yang telah disinggung pada bagian awal, struktur kalimat pada kalimat lengkap minimal terdiri atas subjek dan predikat. Berikut ini adalah contoh struktur kalimat lengkap dengan komponen paling minimal, yaitu kalimat yang berpola subjek predikat. Contohnya seperti ibu memasak, subjek ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Adapun contoh yang kedua, yaitu contoh struktur kalimat berpola subjek, predikat, objek. Bahasan di atas sudah mewakili struktur kalimat lengkap, yaitu kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Meskipun struktur kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat sudah dapat mewakili kalimat lengkap, namun keberadaan objek juga cukup penting. Adanya objek pada sebuah kalimat dapat membuat kalimat menjadi lebih memiliki makna atau arti. Berikut ini adalah contoh kalimat yang disusun dengan pola subjek, predikat, objek. Contohnya, ibu memasak mie goreng. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan mie goreng sebagai objek. Yang ketiga yaitu contoh struktur kalimat berpola subjek, predikat, dan pelengkap.
Struktur kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, pelengkap memiliki bentuk yang hampir sama dengan pola sebelumnya, yaitu kalimat dengan pola subjek, predikat, objek. Jika tidak hati-hati, sobat bisa salah dalam menguraikan jabatan kata yang seharusnya pelengkap jadi objek. Kata kunci untuk membedakan jabatan kata setelah predikat berupa objek atau pelengkap adalah dengan cara membuatnya menjadi kalimat pasif, di mana setelah predikat berupa objek atau pelengkap adalah dengan cara membuatnya menjadi kalimat pasif, di mana subjek pada kalimat tersebut dikenai tindakan, sedangkan objek pada kalimat aktif akan menggantikan posisi subjek. Jika kata setelah predikat dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, maka jabatan kata tersebut adalah objek. Sebaliknya, jika kata setelah predikat tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, maka jabatan kata tersebut adalah pelengkap. Contoh struktur kalimat yang berpola subjek, predikat, dan pelengkap dapat dilihat seperti ibu memasak dengan senang. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan dengan senang sebagai pelengkap. Yang keempat adalah contoh struktur kalimat berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ulasan yang terakhir adalah kalimat dengan struktur subjek, predikat, objek, keterangan. Kalimat yang mempunyai kombinasi struktur kalimat seperti ini dapat dikatakan sebagai kalimat sempurna. Semua komponen penyusun kalimat berada di sana. Jabatan kata untuk keterangan pada suatu kalimat dapat berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan kondisi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah struktur kalimat yang berpola SPOK, yaitu seperti ibu memasak mie goreng di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan mie goreng sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Selanjutnya unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Pengertian dari subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan atau dituliskan oleh pihak pertama. Selanjutnya lagi ada objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain, agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Nah, yang terakhir ada keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Jenis kalimat. Jenis kalimat berdasarkan bentuk. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Jenis kalimat berdasarkan isi. Kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Kedua, kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ketiga, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya.
Pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Kedua, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur subjek. Ketiga, kalimat aktif intransitif. Terakhir, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Terakhir, kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Sementara Haji Dalman dalam Kreatif Penulis 2016 berpendapat kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Kedua, unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Ketiga, memilih diksi secara tepat. Keempat, memadankan struktur bahasa dengan jelas, jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Ketujuh, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasan singkatnya. Kebenaran kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat. Contoh kalimat efektif. Pihak sekolah, subjek, memasang predikat, CCTV objek untuk keamanan sekolah, keterangan tujuan. Ibu, subjek, belanja predikat, buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras, objek, di pasar, keterangan, tempat. Putri, subjek, mengayuh predikat, sepeda, objek, dengan kencang, keterangan cara. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.